Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septianingsih dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang struktur dasar akuntansi. Yang pertama, struktur dasar akuntansi. Akuntansi adalah kegiatan atau aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklarifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan suatu aktivitas atau transaksi perusahaan. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah rangkaian kegiatan dalam akuntansi berupa kegiatan yang dimulai dari mencatat sampai dengan menghasilkan laporan keuangan. Adapun contoh rincian siklus akuntansi sebagai berikut. 1. Menyiapkan transaksi, mencatat transaksi dalam jurnal dan memposting ke dalam buku besar. Laporan keuangan dan unsur-unsurnya. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif. Di sini maksudnya yaitu laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama perusahaan atau satu periode akuntansi dalam 1 tahun. Yang kedua, laporan perubahan ekuitas. Di sini maksudnya adalah laporan yang menunjukkan perubahan hak residu atau aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Di sini maksudnya adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Yang keempat, laporan arus kas. Di sini maksudnya adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Di sini maksudnya adalah informasi tambahan yang harus diberikan menyangkut beberapa hal yang terkait secara langsung dengan laporan keuangan yang disajikan entitas tertentu seperti kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan berbagai informasi yang relevan dengan laporan keuangan tersebut. Tujuan utama lembaga keuangan yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik lembaga keuangan adalah ciri khas dalam suatu perusahaan untuk menciptakan informasi yang bermanfaat bagi ciri khas kualitas yang dimaksud memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mudah dipahami. Di sini maksudnya kualitas dari sebuah laporan keuangan mudah dipahami adalah mudah tidaknya pembukuan tersebut untuk dipahami terutama oleh pemakainya. Jika laporan keuangan gagal memenuhi kualitas di mana terlalu sulit dimengerti, maka catatan tersebut dinyatakan tidak memenuhi standar kualitas. Dapat dibandingkan. Disinilah dilakukan dengan pembukuan keuangan pada periode lalu dengan periode yang baru. Apakah bisa dibandingkan atau tidak? Perkembangannya seperti apa? Jika kualitas penulisan stabil atau lebih baik, tidak akan sulit untuk membandingkan laporan arsip terbaru. Andal, maksudnya informasi yang terdapat di dalamnya dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan. Relevan, dalam hal ini maksudnya relevan adalah sistem pembukuan tersebut dapat digunakan untuk menganalisa momentum masa lalu dan masa kini. Asumsi dasar. Ada beberapa asumsi dasar yang mendasari struktur akuntansi. Yang pertama, kesatuan usaha.
Yang kedua, kontinuitas usaha. 3. Penggunaan unit moneter. Dan yang keempat, tepat waktu. Kita akan menjelaskan satu persatu dari keempat bagian tersebut. Yang pertama, kesatuan usaha. Konsep ini menjelaskan bahwa suatu perusahaan itu berdiri sendiri, terpisah dari pemiliknya. Asumsi selanjutnya yaitu kontinuitas usaha. Asumsi ini menganggap bahwa suatu perusahaan akan hidup terus, dalam arti diharapkan tidak akan terjadi likuidasi di masa yang akan datang. Penggunaan unit moneter. Di sini maksudnya beberapa transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dicatat dengan menggunakan ukuran unit fisik dan waktu. Tepat waktu. Di sini maksudnya kegiatan perusahaan berjalan terus-menerus dari periode yang satu ke periode lain dengan volume dan laba yang berbeda. Jadi, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Untuk menyusun sebuah laporan keuangan, kita harus mengetahui asumsi prinsip akuntansi yang berlaku. Apa tujuannya kita menguasai asumsi dan prinsip akuntansi dasar? Utamanya adalah agar laporan keuangan yang kita susun akurat dan benar-benar mencerminkan kondisi entitas atau perusahaan, sehingga laporan itu bisa dijadikan pertimbangan pihak manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait masa depan perusahaan. Sebaliknya, jika laporan keuangan yang tidak memenuhi syarat standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka laporan keuangan itu hanya menjadi lembaran kertas atau file yang tidak ada manfaat. Terima kasih. Sekian penjelasan tentang struktur dasar akuntansi dan bagiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.